Di lingkungan kita, sukses seringkali diukur dari apa yang terlihat di permukaan. Mobil harus kelihatan baru, ponsel harus seri terbaru, liburan harus diposting, dan pencapaian harus diumumkan. Tekanan sosial ini halus tapi konstan, membuat banyak orang bekerja keras bukan untuk aman secara finansial, tapi agar tidak kalah pamor dari tetangga, rekan kerja, atau lingkar pertemanan sendiri. Disinilah perbedaan besar antara tampak kaya dan menjadi kaya mulai terlihat. Tampak kaya fokus pada simbol, barang, dan pengakuan visual, sementara menjadi kaya fokus pada aset, arus kas, dana darurat, dan ketenangan hidup. Ironisnya, dua hal ini sering bertolak belakang, karena apa yang terlihat mahal di luar justru sering menggerogoti kekuatan finansial di dalam. Orang dengan mental kaya memiliki rasa aman yang tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain. Validasi terkuat bagi mereka bukan komentar pujian atau like di media sosial, tapi angka yang stabil di rekening, rencana masa depan yang jelas, dan tidur yang nyenyak tanpa cemas memikirkan tagihan. Ketika rasa aman datang dari dalam, kebutuhan untuk pamer perlahan menghilang dengan sendirinya. Coba perhatikan suasana reuni atau kumpul keluarga. Mental kaya sering hadir dengan pakaian sederhana, berbicara santai, dan tidak tergesa menunjukkan pencapaian. Sementara sebagian orang sibuk menceritakan jabatan, proyek, atau barang baru, mereka nyaman menjadi pendengar, karena harga diri mereka tidak lagi ditentukan oleh perbandingan sosial semacam itu. Inilah yang disebut sebagai kekayaan tak kasat mata, uang yang tidak dihabiskan untuk pembuktian sosial, tapi dibiarkan bekerja diam-diam demi kebebasan di masa depan. Setiap rupiah yang tidak dipakai untuk pamer, sejatinya sedang berubah menjadi ruang bernapas, pilihan hidup, dan waktu yang lebih fleksibel beberapa tahun ke depan. Dalam budaya kita, rasa sungkan dan gengsi sering menjadi pembunuh finansial yang tidak disadari. Merasa tidak enak menolak ajakan, takut dibilang pelit, atau khawatir dianggap tidak mampu, membuat banyak orang mengorbankan stabilitas demi citra. Mental kaya justru ditandai keberanian berkata tidak pada pengeluaran sosial yang tidak sejalan dengan tujuan hidupnya. Ketenangan juga terlihat saat mereka tidak tergoda mengikuti tren gadget atau fashion terbaru. Bukan karena tidak sanggup membeli, tetapi karena sadar nilainya turun drastis begitu keluar dari toko. Mereka memahami bahwa kepuasan sesaat tidak sebanding dengan kehilangan peluang finansial yang lebih besar di masa depan. Kebebasan sejati muncul ketika ego tidak lagi dikendalikan komentar orang lain atau tekanan lingkungan. Saat kamu bisa hidup sesuai rencana sendiri tanpa harus menjelaskan pilihanmu ke siapapun, disitulah mental kaya mulai terbentuk. Bukan dari apa yang terlihat, tapi dari kendali penuh atas keputusan dan arah hidupmu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah kaum mending-mending, selalu memilih yang paling murah tanpa benar-benar menghitung konsekuensinya. Sekilas terlihat hemat, tapi di balik itu sering tersembunyi pola pikir jangka pendek. Barang murah yang cepat rusak, layanan murah yang mengecewakan, akhirnya membuat pengeluaran justru berulang dan lebih besar dari yang seharusnya. Mental kaya memiliki definisi yang jauh lebih dalam tentang uang. Mereka paham perbedaan antara hemat dan pelit. Hemat berarti cermat memilih nilai terbaik, sementara pelit berarti menahan pengeluaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Orang bermental kaya tahu kapan harus mengeluarkan uang lebih mahal agar tidak membayar dua kali dengan waktu, tenaga, dan stres. Ada sebuah analogi sederhana yang sering terjadi tanpa disadari. Teori sepatu mahal, membeli sepatu murah yang rusak tiap 6 bulan mungkin terasa ringan di awal, tapi dalam 5 tahun, total biayanya bisa jauh lebih besar daripada membeli satu sepatu berkualitas yang awet dan nyaman. Mental kaya selalu berpikir seperti ini. Melihat keseluruhan perjalanan, bukan hanya langkah pertama. Pola ini sangat jelas, terlihat pada pengeluaran kesehatan dan edukasi. Orang bermental kaya tidak menawar harga buku, kursus, atau makanan sehat karena mereka sadar ini bukan konsumsi biasa. Ini adalah investasi langsung pada aset paling penting, yaitu tubuh, pikiran, dan kemampuan diri sendiri yang akan menentukan kualitas hidup dalam jangka panjang. Mereka juga terbiasa menghitung biaya per pemakaian, bukan hanya label harga. Sebuah barang yang dipakai setiap hari selama bertahun-tahun bisa jauh lebih murah nilainya dibanding barang diskon besar yang hanya dipakai 2 kali lalu terlupakan di lemari. Cara berpikir ini membuat keputusan belanja
menjadi rasional dan tidak emosional. Menghargai waktu adalah ciri lain yang menonjol. Mental kaya rela membayar jasa orang lain, seperti laundry atau bantuan administratif, bukan karena malas, tapi karena sadar waktu mereka lebih bernilai jika digunakan untuk pekerjaan produktif, belajar, atau membangun sumber penghasilan baru yang berdampak besar. Mereka juga kebal terhadap jebakan diskon palsu. Potongan harga besar tidak berarti apa-apa jika barang tersebut tidak benar-benar dibutuhkan. Uang yang keluar tetaplah uang yang hilang jika tidak ada nilai guna nyata. Mental kaya tidak membeli karena murah, tapi membeli karena relevan dengan tujuan hidupnya. Setiap rupiah yang keluar dari dompet mental kaya selalu memiliki alasan dan tujuan penukaran nilai yang jelas. Tidak ada transaksi yang sekadar impulsif atau ikut-ikutan. Dengan cara berpikir seperti ini, uang tidak lagi bocor tanpa arah, tapi menjadi alat strategis untuk membangun kualitas hidup yang lebih kuat dan berkelanjutan. Di era sekarang, slogan hidup sekali sering dijadikan pembenaran untuk menghabiskan gaji tanpa sisa. Tren YOLO dan self-reward berubah dari apresiasi diri menjadi pelarian dari rasa lelah, stres, dan tekanan sosial. Banyak orang merasa pantas menghabiskan uang hari ini tanpa berpikir besok, padahal pola ini diam-diam membangun kebiasaan finansial yang rapuh. Mental kaya berdiri di sisi yang berbeda karena mereka memiliki toleransi tinggi terhadap penundaan kesenangan. Sains menunjukkan bahwa kemampuan menahan dorongan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan adalah indikator kuat kesuksesan finansial. Ini bukan soal kuat menahan diri semata, tapi kemampuan berpikir strategis melampaui emosi sesaat. Dalam konteks lokal, godaan paling nyata datang dari cicilan paylater dan pinjaman online. Semua terasa ringan di awal, cepat, praktis, dan instan. Namun mental kaya melihat lebih jauh. Mereka sadar bahwa kenikmatan hari ini sering dibayar dengan kecemasan berbulan-bulan ke depan, arus kas yang tercekik, dan ketenangan hidup yang hilang perlahan. Saat menerima THR atau bonus, refleks mental kaya sangat berbeda. Prioritas pertama bukan liburan, gadget, atau gaya hidup, melainkan membayar masa depan. Mereka mengalokasikan dana untuk tabungan, investasi, atau pengamanan finansial sebelum memikirkan konsumsi, karena mereka paham kebebasan tidak dibangun dari sisa uang, tapi dari keputusan awal. Ini bukan berarti hidup tanpa menikmati hasil kerja keras. Mental kaya tetap memberi ruang untuk kesenangan, namun dengan porsi dan timing yang sadar. Mereka memegang kendali atas dorongan belanja, bukan dikendalikan olehnya. Kepuasan tertunda bukan penyiksaan diri, tapi strategi untuk memastikan hidup tidak dikuasai oleh impuls sesaat. Bayangkan proses menanam pohon durian. Bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa, hanya perawatan dan kesabaran. Namun ketika berbuah, hasilnya besar, mahal, dan berulang. Mental kaya berpikir seperti ini, mereka bersedia menunggu lebih lama, karena tahu hasil jangka panjang jauh lebih bernilai daripada kepuasan instan yang cepat menguap. Ada pergeseran sumber dopamin yang sangat jelas. Mental kaya merasakan kepuasan lebih besar saat melihat aset bertumbuh, tabungan naik, atau dividen cair, dibandingkan sensasi singkat memamerkan makanan mahal di media sosial. Rasa puas mereka datang dari progres nyata, bukan dari reaksi orang lain. Kesabaran adalah mata uang paling mahal dalam perjalanan menuju kekayaan. Jika kamu mampu menunda kesenangan hari ini demi kestabilan esok hari, berarti fondasi mental kaya sudah mulai terbentuk. Dari titik ini, arah hidup tidak lagi reaktif, tapi terencana, tenang, dan penuh kendali. Banyak orang tanpa sadar membiarkan suasana hati mereka dikendalikan oleh tanggal di kalender. Tanggal muda terasa ringan dan optimis, sementara tanggal tua dipenuhi cemas dan sensitif. Pola ini menunjukkan bahwa uang belum menjadi alat, tapi sudah naik, jabatan menjadi pengendali emosi dan sumber stres utama dalam kehidupan sehari-hari. Mental kaya memiliki hubungan yang jauh lebih netral dengan uang. Mereka memandang uang sebagai energi logistik, alat bantu untuk bergerak, seperti bensin bagi kendaraan. Penting, tapi bukan tujuan akhir perjalanan. Dengan sudut pandang ini, uang tidak lagi memicu euforia berlebihan atau ketakutan yang melumpuhkan.
Ketika menghadapi krisis ekonomi atau fluktuasi investasi, ketenangan mereka tetap terjaga. Mental kaya tidak panik, tidak menjual aset secara emosional, dan tidak mengaitkan harga diri dengan angka saldo sesaat. Mereka memahami bahwa naik turun adalah bagian alami dari perjalanan finansial, bukan cerminan nilai diri. Pola pikir kelimpahan juga sangat terasa. Melihat kesuksesan orang lain tidak memicu iri atau dengki, tapi menjadi bukti bahwa kemungkinan itu nyata. Mental kaya percaya rezeki tidak hanya satu pintu dan tidak terbatas. Keyakinan ini membuat mereka lebih fokus pada pertumbuhan diri daripada sibuk membandingkan hidup. Sebaliknya, pola pikir kekurangan sering membuat orang takut memberi. Ada kecemasan bahwa jika berbagi, hartanya akan berkurang dan hidup menjadi lebih sempit. Mental kaya justru memahami bahwa memberi dengan sadar memperkuat rasa cukup dan kepercayaan diri, bukan menguras nilai finansial atau martabat pribadi. Hubungan netral dengan uang juga terlihat dalam komunikasi. Mereka berani membicarakan uang secara objektif dengan pasangan atau keluarga, tanpa drama, tanpa nada defensif, dan tanpa tabu. Anggaran, tujuan, dan risiko dibahas seperti membahas rencana perjalanan, tenang, logis, dan penuh tanggung jawab. Mental kaya tidak mendewakan uang hingga rela melanggar nilai atau hukum, namun juga tidak meremehkannya dengan menyia-nyiakan peluang. Uang ditempatkan pada posisi yang proporsional, cukup dihormati, tapi tidak disembah. Dari sinilah keputusan finansial menjadi jernih dan beretika. Tanda paling jelas dari hubungan emosional yang sehat dengan uang adalah tidur yang nyenyak. Terlepas dari kondisi ekonomi luar, mental kaya memiliki kendali atas emosi internal dan perlindungan dasar seperti dana darurat. Ketenangan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari kesadaran dan disiplin jangka panjang. Perhatikan bagaimana kebanyakan orang menghabiskan waktu luangnya. Jam demi jam diisi dengan gosip selebriti, drama viral, dan konten hiburan tanpa makna yang hanya lewat lalu menguap. Mental kaya mulai terlihat berbeda dari apa yang mereka konsumsi, karena waktu luang bagi mereka bukan sekadar pelarian, tapi bahan bakar untuk bertumbuh. Orang bermental kaya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka sadar masih banyak hal yang belum dipahami dan tidak merasa terganggu dengan kenyataan itu. Justru dari rasa merasa kurang inilah muncul dorongan untuk belajar terus-menerus, membaca, mengamati, dan mengembangkan kemampuan baru sebagai bagian alami dari hidup. Ada perbedaan besar antara dopamin murah dan dopamin mahal. Scrolling tanpa tujuan memberi sensasi cepat tapi kosong, sementara menyelesaikan masalah atau memahami skill baru memberi kepuasan yang lebih dalam dan bertahan lama. Mental kaya cenderung memilih proses yang menantang karena hasil emosionalnya jauh lebih bernilai. Keberanian mengakui ketidaktahuan menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Mereka tidak gengsi bertanya, belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang lebih muda atau berasal dari latar belakang berbeda. Bagi mental kaya, status sosial tidak sepenting kecepatan belajar dan kualitas pemahaman. Di era perubahan cepat, kesadaran akan kadaluarsanya ilmu menjadi alarm internal. Apa yang relevan hari ini bisa kehilangan nilai besok. Mental kaya menjadikan adaptasi sebagai gaya hidup, bukan reaksi darurat. Belajar tidak menunggu krisis, tapi dilakukan sebelum krisis datang. Investasi leher ke atas menjadi prioritas utama. Mereka tidak ragu mengeluarkan uang untuk buku, pelatihan, atau seminar karena memahami bahwa kemampuan berpikir, keterampilan, dan wawasan adalah aset yang nilainya tidak bisa diambil siapapun dan tidak tergerus inflasi. Lingkar pergaulan pun ikut berubah. Topik obrolan yang dipilih bukan lagi tentang gosip atau keluhan, tapi ide, peluang, dan strategi masa depan. Mental kaya menjaga lingkungan mentalnya sebersih mungkin, karena apa yang sering didengar dan dibicarakan perlahan membentuk cara berpikir. Jika kamu mendapati dirimu lebih sering membuka aplikasi belajar, investasi, atau membaca daripada tenggelam di konten gosip, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa orientasi hidupmu mulai bergeser dari sekadar penikmat menjadi pencipta nilai. Di titik ini, pertumbuhan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan batin. Dalam banyak percakapan sehari-hari,
kita sering mendengar kebiasaan mencari kambing hitam. Pemerintah disalahkan, ekonomi dijadikan alasan, latar belakang keluarga dianggap penentu mutlak, dan nasib orang kecil dijadikan label permanen. Pola ini terasa melegakan sesaat, tapi diam-diam mengunci seseorang dalam posisi stagnan tanpa jalan keluar. Mental kaya berangkat dari keyakinan berbeda. Lokus kendali ada di dalam diri. Mereka memandang diri sebagai nahkoda kehidupan sendiri, bukan penumpang pasif yang hanya mengikuti arah ombak dan angin. Dengan sudut pandang ini, tanggung jawab tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai sumber kekuatan untuk mengubah arah hidup. Alih-alih menunggu warisan, bantuan, atau keajaiban, mental kaya mulai bergerak dengan sumber daya yang ada saat ini. Kecil atau besar tidak menjadi alasan untuk diam. Mereka menciptakan peluang dari keterbatasan, karena memahami bahwa momentum jarang datang kepada orang yang menunggu dengan tangan kosong. Saat kegagalan datang, respons mereka juga berbeda. Kegagalan tidak dianggap sebagai bukti ketidakmampuan atau takdir buruk, melainkan sebagai data. Setiap kesalahan menyimpan informasi tentang apa yang perlu diperbaiki, strategi apa yang perlu diubah, dan kebiasaan apa yang harus ditinggalkan agar langkah berikutnya lebih matang. Bahasa internal ikut berubah seiring waktu. Kalimat pasif seperti saya tidak bisa membeli itu perlahan bergeser menjadi pertanyaan aktif, bagaimana caranya agar saya mampu membeli itu? Perubahan kecil dalam cara berbicara ini menjadi saklar mental yang memindahkan posisi dari korban keadaan menjadi pencari solusi. Mental kaya juga realistis dalam melihat adanya privilege. Mereka mengakui bahwa sebagian orang memulai dari titik yang lebih tinggi, namun tidak menjadikan fakta itu sebagai bahan dengki atau alasan menyerah. Fokus mereka tetap pada lintasan sendiri, sejauh apa mereka bisa melangkah dari titik awal yang dimiliki. Ketika masalah keuangan muncul, perhatian mereka tertuju pada solusi konkret, menambah sumber penghasilan, mengurangi kebocoran, atau meningkatkan keterampilan menjadi prioritas, bukan mencari teman senasib untuk berbagi keluhan. Energi diarahkan ke tindakan, bukan ke drama. Tanda mental kaya yang paling kuat adalah berhentinya kebiasaan mengeluh. Di titik ini, keluhan digantikan oleh langkah, sekecil apapun, karena mereka paham, nasib tidak berubah oleh suara paling keras, tapi oleh keputusan paling konsisten yang diambil setiap hari. Banyak orang hidup dengan pola pikir bertahan hari ini. Yang penting bisa makan, bisa bayar kebutuhan bulan ini, dan bisa lewat sampai gajian berikutnya. Mental kaya bergerak dari arah yang berbeda. Mereka tidak sekadar memikirkan hari ini, tapi membayangkan kehidupan yang ingin mereka bangun bertahun-tahun ke depan, bahkan setelah mereka tidak lagi aktif bekerja. Perbedaan ini muncul dari cara mereka memahami efek bunga berbunga dalam kehidupan. Tindakan kecil yang konsisten, menabung, belajar, berinvestasi, atau membangun kebiasaan sehat akan mengalahkan ledakan semangat besar yang hanya bertahan sebentar. Mental kaya sabar dengan proses karena mereka paham waktu adalah sekutu, bukan musuh. Visi jangka panjang membuat mereka fokus membangun sistem, bukan sekadar hasil instan. Sistem bisa berupa bisnis, investasi, atau keahlian yang terus menghasilkan nilai. Tujuannya jelas. Suatu hari, penghasilan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertukaran waktu dan tenaga, tapi mengalir dari fondasi yang sudah ditanam jauh hari sebelumnya. Salah satu dorongan terkuat dari pola pikir ini adalah keinginan memutus rantai beban generasi. Mental kaya berjuang hari ini agar anak-anak mereka tidak harus menanggung tekanan finansial orang tua di masa depan. Mereka ingin mewariskan pilihan hidup, bukan kewajiban yang membatasi langkah generasi berikutnya. Setiap keputusan finansial juga dipertimbangkan dari sisi keberlanjutan. Mental kaya tidak tergoda skema cepat kaya atau janji keuntungan instan yang rapuh. Mereka lebih memilih pertumbuhan yang stabil, meski lambat. Karena sadar bahwa yang bertahan lama selalu dibangun di atas risiko yang terukur dan perhitungan matang. Proses ini menuntut kesabaran tingkat tinggi. Seperti membangun pondasi gedung tinggi, tahap awal sering tidak terlihat, tidak dipuji, dan terasa sepi. Namun justru di fase inilah kekuatan sejati dibentuk. Mental kaya nyaman bekerja dalam sunyi karena mereka tahu hasil besar jarang lahir dari proses yang ramai. Lebih jauh lagi,
Kekayaan bagi mereka bukan tujuan akhir. Uang dipandang sebagai alat untuk menjalani hidup yang bermakna, membantu keluarga, menciptakan dampak, dan berkontribusi lebih luas. Ketika tujuan hidup lebih besar dari sekadar angka, keputusan finansial menjadi lebih bijak dan terarah. Jika ketujuh tanda ini mulai tumbuh dalam dirimu, jangan ragu pada prosesnya. Kekayaan materi bukan lagi pertanyaan apakah, tapi kapan. Selama pola pikir, emosi, dan tindakanmu sudah selaras, hasil hanyalah konsekuensi yang pasti akan menyusul pada waktunya. Jika pemikiran dalam video ini terasa relevan dengan hidupmu hari ini, mungkin ini bukan sekadar tontonan, tapi pengingat arah. Di channel Mindset Kaya, kita tidak mengejar sensasi cepat, tapi membangun cara berpikir yang membuat hidup lebih tenang, sadar, dan bertumbuh perlahan. Jika kamu ingin terus melatih mental kaya dari dalam, silakan subscribe bukan untuk kami, tapi untuk komitmenmu sendiri pada versi hidup yang lebih matang dan berdaya.